Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IFA Channel. Nah, ini adalah vlog pertama kita. Perkenalkan, aku Ifarisa Fontadiljana dan ini adik aku Farihasan Muhtaram. Nah, ini adalah konten pertama kita, di mana kita mau memperkenalkan dulu ya nanti tentang isi-isi dari konten kita ke depannya. Jadi, isi konten kita ke depannya berkonsep yaitu punya 3 nih. Yang pertama yaitu ngobrasmah. Apa itu ngobrasmah? Ngobrol santai berhikmah. Jadi itu singkatan ya, ngobrasmah. Ngobrol santai berhikmah. Yang kedua yaitu ceritaku, dan yang ketiga yaitu daily vlog kita. Ayo terangin, tadi yang udah Tegon terangin tentang ngobrasmah apa coba? Terangin coba sama adik aku. Jadi ngobrasmah itu ngobrol santai berhikmah itu ya pastinya obrolan-obrolan yang berhikmah, dapat memberikan motivasi kepada teman-teman semua, dan tentunya menarik lah insya Allah gitu kan. Dan kita pun akan menghadirkan narasumber yang tentunya punya pengalaman ataupun punya pandangan sendiri tentang apa yang akan dibahas nantinya. Dan mungkin teman-teman semua yang mungkin ingin membahas apa atau mendiskusikan apa ya silakan di komentar ya, ataupun di DM ataupun ya pesan direct gitu ya di sosial media kita masing-masing. Nah, mungkin nanti untuk konten kedepannya ya kita akan bahas gitu, tentunya dengan ilmu, bukan hanya sembarang ngomong bicara kosong gitu. Jadi ngobrasmah itu kita mau menghadirkan beberapa dan insya Allah kedepannya akan terus berkembang narasumber di mana pembahasannya itu akan banyak, dimulai dari Islam, dimulai dari anak remaja, permasalahan anak remaja, sosial, terus parenting juga, yang nantinya kita harapkan di ngobrasmah itu bukan sekedar ngobrol santai tapi punya hikmah, betul nggak? Nah itu yang pertama. Yang kedua ceritaku. Jadi ceritaku itu kita isi dengan karakter kita masing-masing nih. Jadi nanti kedepannya dari ceritaku itu bisa nanti spill buku atau cerita pengalaman kita pribadi atau cerita orang lain juga ya, yang intinya nanti kita harapkan di situ ada banyak manfaatnya. Yang terakhir daily vlog ya seputar keseharian kita gitu. Insya Allah ya, semoga semuanya apapun yang ada di konten ini semoga bermanfaat. Nah, karena yang pertama adalah ngobrasmah, aku mau ngobrol santai dan hikmah dengan kamu adik aku. Jadi santai ya. Ini Keiko punya nyediain beberapa pertanyaan, tapi yang pertama yang mau ditanyakan adalah karena Fahri ini cenderung usianya lebih muda dari aku, gimana sih, langsung yang pertanyaan, gimana sih menurut Fahri sebagai generasi milenial saat ini dalam menyikapi masa muda 5 menit dari sekarang? Kayak kuis. Ya, masa muda setiap orang pasti berbeda-beda ya, walaupun saya sebenarnya bukan usia muda, anak-anak muda banget atau remaja lah gitu. Karena masa muda saya sekarang dengan masa muda saya dulu zaman kuliah ataupun sekolah SMP jelas sangat berbeda. Ya masa muda itu pasti sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dari teman-teman, lingkungan keluarga, orang tua atau saudara, dan dari lingkungan sekolahnya. Yang kalau zaman sekolah, tapi kalau yang sudah bekerja waktu masih muda berarti di lingkungan, tentunya berarti yang intinya dalam lingkungan. Nah, mau lingkungan positif atau lingkungan yang negatif. Dan memang perbedaannya itu dari zaman dulu, zaman sekarang itu. Zaman dulu mungkin masa muda itu saya yang saya rasakan itu ya, teman-teman semua mungkin dulu mah nggak tahu nanti gimana gitu. Jadi berkonsepnya itu gimana nanti, padahal nanti gimana. Dan ini pun untuk yang saya lihat dari anak-anak muda sekarang itu masih ada yang kayak gitu.
ya kita lihat sendiri dari sosial media misalkan ya banyaknya main gitu, terbawa arus. Ya terbawa arus yang sangat jauh ataupun yang ke negatif itu kan, jadi apa ya, pulang cuma sebentar mungkin dengan teman-temannya gitu yang tidak bermanfaat lah gitu, dari pagi sampai pagi lagi gitu banyaknya kumpul-kumpul tidak jelas gitu kan. Dan saya sendiri sebagai apa ya, seorang introvert sebenarnya ya, ada punya masa lalu yang kurang mengenakan gitu, kenapa saya menjadi introvert. Dan apa ya, karena dari faktor lingkungan itu, kalaupun misalkan kumpul-kumpul seperti majelis ilmu ya itu ya insya Allah bermanfaat ya. Tapi yang saya lihat sebagian orang ya masih berkonsep dalam hidupnya gimana nanti, bukan nanti gimana. Nah, makanya ya saya rasakan sini kenapa dulu tidak apa ya berkonsep gimana nanti gimana gitu. Yang saya apa ya dirasakan usia saya sekarang sulit mengajar untuk masa depan gitu, atau perencanaan masa depan yang harusnya sudah matang gitu. Jadi pembelajaran untuk saya sendiri dan mungkin teman-teman semua. Jadi kita seharusnya menyikapi masa muda, dan itu pun teralami oleh sama aku gitu. Jadi untuk semuanya yang masih di usia muda, meskipun kita juga udah agak terlambat, tapi nggak apa-apa ya, istilahnya masih belum ada kata terlambat untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi menyikapi masa muda, pertama harus disikapi dengan baik, harus direncanakan dengan baik, harus dilakukan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Soalnya yang namanya masa muda tak akan pernah kembali. Meskipun kita mau minta nih, mau minta pulang lagi ke usia tahun lalu, kan nggak bisa gitu. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin dan harus dimaksimalkan gitu. Soalnya yang namanya masa muda, nanti kan Allah juga minta ya, apa yang kamu lakukan di masa mudamu gitu. Jadi untuk kalian yang masih muda, ayo manfaatkan, kejar prestasi kalian, manfaatkan dengan semua potensi yang ada di dalam diri kalian masing-masing gitu. Jangan terbawa arus ya, apalagi sekarang zaman viral, zaman ikut kesana sini, tapi kita jadi lupa dengan diri kita sendiri, betul nggak? Nah, mau ngobrol tentang menjadi diri sendiri, menurut Fahri, seorang introvert itu gimana? Maksudnya teh menemukan jati diri Fahri sendiri gitu. Dan sekarang saat tahu diri sendiri itu sebagai apa, mau rencana kedepannya untuk memaksimalkannya gimana? Kayak gitu sih. Apa ya, dari mungkin teman-teman semua ada yang introvert juga, entah alasannya apa, tapi saya sendiri punya alasan tersendiri kenapa saya menjadi seorang introvert. Dalam menemukan jati diri itu pasti apa ya, di dalam setiap orang itu punya karakter spesifikasinya masing-masing atau kemampuannya tersendiri, dan pastinya ini akan apa ya disukai oleh dirinya. Dulu misalkan seseorang suka bermain bola, jika dia menekuni itu bahkan mungkin dia jadi atlet. Yang satu misalkan dalam bidang keilmuan gitu, entah agama ataupun ilmu sosial lainnya atau ilmu umum lah gitu. Mungkin kalau dia dalam mendalami itu, dia suka dengan itu, mungkin ada yang jadi dai, ustadz, atau guru, dosen dan sebagainya. Dan saya sendiri selama introvert itu suka dengan hal yang berbau seni, entah itu visual ataupun ya dengan seni lah. Saya menekuni itu seperti dalam gambar, lukis, dan maju ke foto dan video, dan yang akhirnya nyambung ke desain grafis gitu ya. Jadi kan saya desainer grafis, walaupun ya masih banyak orang-orang yang lebih hebat dari saya cuma belajar saja. Itu pun kebanyakan otodidak. Dan ini adalah negatifnya dari saya sebagai seorang introvert, terkadang tidak punya percaya diri yang cukup, itu butuh pendongkraknya. Semua orang pasti butuh pendongkraknya, entah itu kecil atau besar, tapi hanyalah butuh pendongkrak untuk maju, untuk memperbaiki sendiri, jati dirinya sendiri. Jati diri sendiri, kan setiap orang dikasih potensi ya sama Allah, dikasih potensi,
dikasih minusnya, dikasih kurang lebihnya dari Allah. Jadi kita harus bisa memaksimalkan apa yang Allah kasih ke kita juga. Di masa muda kita harus tahu, kita harus kaji terus apa sih kita itu sebetulnya siapa, kita itu akan kemana, dan kita itu ingin menjadi seperti apa. Nah itu kan jawaban-jawaban yang akan kita jawab sendiri. Dan yang namanya menjadi diri sendiri itu jauh lebih susah ya dibandingkan menjadi orang lain, menduplikasi orang lain. Tapi menjadi diri sendiri itu penting karena selain kita akan menemukan menjadi diri kita siapa, terus kita akan memaksimalkan potensi di diri kita sendiri nanti ke depannya. Tapi menjadi diri sendiri itu akan menjadi sebuah karakter yang akan kita terus bangun, yang akan kita terus pelajari, yang akan kita terus proses ya untuk jadi lebih baik dari hari ke hari. Nah gitu. Terus ada lagi nggak tambahannya untuk melakukan passion? Nah ini jadi kan yang paling sulit itu menemukan passionnya masing-masing, kesukaannya di bidang masing-masing. Kayak Kak Ipong aja, Kak Ipong kadang suka masih sana sini ya, maksudnya gini, suka jualan ini, suka jualan itu, suka melakukan ini, suka melakukan itu, tapi di antara semuanya ada satu yang Kak Ipong suka, yaitu sharing kayak gini. Makanya Kak Ipong suka dengan dunia vlog, dunia sharing, berbagi, diskusi sama orang-orang. Nah itu adalah passion yang kita, meskipun kita tinggalkan, kita lupa, tapi kita akan terus lakukan dan kita akan terus perbaiki di situ. Nah passion ini gimana? Jadi saat menemukan passion dan saat akan memperbaiki passion itu. Ya untuk passion sendiri seperti yang tadi dikatakan ya, banyak orang kayak tadi itu menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri. Bahwa permasalahannya itu yang saya pandang sendiri adalah tidak ada kepercayaan diri menjadi diri sendiri. Kan? Karena orang percaya diri dia melihat orang lain yang lebih sukses atau lebih baik dari dirinya sehingga dia ingin jadi seperti itu, mengajar seperti itu, tapi dia lupa bahwa dia sendiri punya jati dirinya, punya hal yang baik dalam dirinya sendiri. Dan dasarnya itu permasalahan dari kepercayaan sendiri itu yang saya rasakan sendiri. Betul ya, itu seperti tadi pandang-pandang. Dan untuk menemukan passion menjadi Paris suka dengan dunia desain grafis, terus istilahnya akhirnya menekuni itu gitu. Pada dasarnya yang saya rasakan adalah memang dalam hal kesukaannya apa dulu. Karena kalau dalam dunia sharing mungkin bisa juga dalam seperti majelis ilmu berarti sharing. Dalam perjualan berarti dia jadi pembisnis. Kalaupun saya mungkin dia sebagai seorang desainer gitu, yang sulit itu untuk memulai, karena kita terlalu melihat orang ini berbisnis gitu, kita punya kemampuan dalam berbisnis gitu, punya passion di sana, tapi lihat orang lain mungkin kok bisa ya seperti itu, tapi kita sendiri tidak mau memulai, susah memulai. Mungkin yang satu misalkan dalam berbicaranya pandai dia menjadi seorang presenter, pengen seperti itu, ingin seperti itu, kita punya kemampuan dasarnya, tapi mungkin ya gitu bermasalah dengan kepercayaan, jadi sehingga kita tidak memulai, sulit memulai. Jadi menemukan passionnya untuk diri sendiri itu ya sulitnya adalah memulai. Ya, berhubungan dengan memulai dengan percaya diri. Kalau kepercayaan dirinya rendah, berarti memulai pun dia mau kapan. Gitu. Tapi kalau dua-duanya imbang, istilahnya mulai saja dulu. Gitu. Jangan lihat itu punya ini, ini punya ini, kita cuma punya ini, bukan berarti ya kita tidak bisa mulai. Ada ini di YouTube pun, kalau ya teman-teman tahu dari Tarasa ya, jadi motivasi saya selama ini adalah itu, dia mengatakan Bang Tara itu gunakan apa yang ada dan adanya apa. Gitu. Teman-teman semua mungkin yang punyanya cuma misalkan kepercayaan diri doang gitu, atau ilmu berbicaranya, sudah mulai saja dulu, temukan passionnya di sana, dan insya Allah dengan
begitu terus ya bakal tercipta sendiri passion tersebut. Ya, jadi yang paling sulit itu memulai suatu kebaikan. Setelah memulai dan memutuskan langkah apa yang akan kita lakukan ke depannya, yang sulit berikutnya adalah istiqomah. Yang sulitnya itu adalah konsisten, di mana kita mau terus untuk konsisten belajar, menggali, dan juga mengembangkan apa yang ada di diri kita. Betul? Nah, itu dia. Jadi untuk semuanya yang sudah menyimak kita dari awal, semoga ada banyak hikmah ya yang dari obrolan santai kita, dari mulai menyikapi masa muda, berarti harus jauh lebih baik, perencanaan lebih baik, dan dimanfaatkan jauh lebih baik. Terus saat kita menemukan jati diri kita sendiri, kita nggak boleh mengikut atau mengekor ke orang lain, tapi kita harus bisa mendongkrak percaya diri kita, betul? Untuk istilahnya perbaikan di passion kita masing-masing. Jadi nyambung ya antara menyikapi masa muda, menjadi diri sendiri, dan melakukan passion kita masing-masing. Sampai kan? Meskipun santai tapi berhikmah. Aku punya quotes nih dari Albert Einstein. Jadi ini quotesnya: berusahalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi cobalah untuk menjadi orang yang bernilai. Di mana dalam agama Islam pun dijelaskan bahwa yang namanya menjadi orang yang baik, seseorang yang baik, makhluk Allah yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat untuk makhluknya yang lainnya, ya betul. Terus yang kedua, yang diperlakukan dalam hidup adalah berproses, bukan mendapatkan hasil. Jadi setiap orang itu pasti selalu menyukai dan menikmati hasil dan suka dengan hasil, tapi tidak semua orang ingin untuk bisa berproses, termasuk belajar tadi yang Pak dijelasin itu ya, kata yang si YouTuber itu. Terus yang ketiga, berhubungan dengan passion, cintailah apa yang menjadi pekerjaanmu, dan nantinya semoga diharapkan kita menemukan pekerjaan apapun yang kita cintai. Jadi apapun yang didasarkan dengan senang, suka, cinta, insya Allah pasti dilakukannya dengan sepenuh hati gitu, karena dasar ibadah itu ya karena Allah gitu. Nah berikutnya adalah pesan-pesan nih. Sekarang pesan-pesan Pak Ahli untuk generasi muda milenial dimanapun mereka berada yang melakukan vlog ini. Ayo sebutkan. Untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda ini, entah maupun satu usia, saja sepantaran ataupun di bawah ataupun di atas saya, apalagi atas saya ya gitu, pasti punya pandangan sendiri. Tapi untuk yang masih di bawah, yang masih nyantai, jangan terlalu santai lah gitu. Boleh santai tapi jangan terlalu gitu, jangan berlebihannya. Kita merencanakan nanti gimana gitu, untuk tidak menyesal saja gitu. Jangan terlalu nanti mau gimana nanti misalkan kemampuan kita belum tercipta atau kemampuan kita belum ada untuk menjadi seseorang gitu, atau menjadi siapa, jangan seperti itu. Tapi tetap merencanakan nanti mau gimana. Misalkan dalam jam sekolah, setelah lulus SD mau kemana, atau mau ambil apa yang menjadi gitu dalam bidang komputer besar. Kalaupun mau berarti yang sekolah umum gitu kan. Setelah SMP mau kemana, menjadi apa setelah sekolah SMA atau SMK, ya kuliah atau kerja atau gimana, itu benar-benar harus dipikirkan gitu. Karena kalau terlalu nyantai nanti akan susah mengejar gitu. Bukan tidak bisa, tapi susah mengejar apa yang kita inginkan. Itu pesan. Meskipun yang namanya hidup itu bergulir ya, maksudnya berjalan, meskipun apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak sesuai dengan takdir Allah nantinya, tapi yakinlah bahwa selalu akan ada takdir apa yang kita inginkan menjadi takdir kita. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah, meskipun di titik rendah kalian itu misalnya
apa yang kalian rencanakan, apa yang kalian inginkan tidak sesuai dengan takdir yang Allah kasih. Tapi setelah di titik itu kita harus terus berproses gimana caranya biar diri kita itu bisa bangkit dan menunjukkan kembali apa yang kita rencanakan sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua, harapan. Apa sih harapan? Harapannya ya jelas ya untuk semakin berkembang dan memberikannya ya, hal-hal positif kepada teman-teman semua yang menonton, yang mendengarkan semuanya. Tentunya juga dengan ilmu kami pun bertambah insyaallah, dan tentunya dengan dukungan teman-teman semua, dengan komentar-komentar yang membangun, dan komentar-komentar yang akan menginginkan mendiskusikan dan saran-saran teman-teman yang tetap yang untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lah, karena dan tentunya kepada diri kami sendiri pribadi. Harapannya sama, semoga channel ini terus bertumbuh menjadi jauh lebih baik dari hari ke hari, dari konten ke konten, bertumbuh untuk bisa memberikan banyak manfaat kepada siapapun yang menontonnya. Semoga dari obrolan santai berhikmah ini kita bisa memetik banyak pelajaran yang nantinya insya Allah diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita memohon terima kasih sebelumnya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton vlog pertama kami ini. Semoga vlog pertama ini dan vlog-vlog berikutnya akan semakin memberikan banyak manfaat untuk siapapun yang menontonnya. Nah, tak lupa kami butuhkan dukungan, komentar, saran, juga sanggahan, juga tanggapan tentang apa yang kami sajikan. Jadi kalau misalnya ada penuturan kata dari kita yang kurang enak, kalian bisa komen dengan komentar yang baik dan membangun. Tambahan Pak, ayo tambah. Dalam kurung dengan sangat terkapital ya, kapital dengan tulisan besar, membangun, bukan hujatan. Itu kan positif bukan negatif. Kalau yang negatif ya kita mungkin ya baca aja atau bahkan tidak baca sama sekali gitu. Karena ya untuk apa kalau tidak membangun gitu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih pokoknya untuk semua yang telah menonton. Kita tunggu ya komen-komennya di kolom komentar. Kalau enggak kalian bisa DM ke sosial media kami masing-masing. Tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua yang terlibat, semua yang mendukung channel kami ini. Dan assalamualaikum, selamat datang kembali di Iva Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.